Hai, berjumpa lagi dengan saya Lindi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang asuransi untuk menebus warisan. Saya akan bercerita, dan cerita ini merupakan pengalaman dari teman-teman saya. Seperti ini nih ceritanya. Kadang orang bilang, aset saya banyak, rumah sudah ada 3, mobil setiap anak sudah saya kasih, usaha sudah jalan. Jadi buat apa lagi punya asuransi? Kebanyakan beberapa calon klien yang kaya bilang begitu. Tapi tidak semua orang kaya ya, mindsetnya seperti itu ya, hanya sebagian saja. Sebut saja namanya Inem. Orang tua Inem kaya raya, pengusaha suplai besi untuk beton dan pekerjaan sejenisnya. Jelas hartanya banyak, termasuk sebuah rumah megah 2 lantai di sebuah perumahan elit. Nilai taksirannya menurut Inem sekitar 2 miliar. Rumah senilai segitu di luar kota jelas lumayan elit. Begini ceritanya, orang tua Inem meninggal dunia dan meninggalkan usaha yang belakangan Inem tak bisa mengelola dan meneruskannya karena tidak pernah terlibat di dalamnya, dan termasuk rumah mewah yang ditinggalkan itu. Singkat cerita, tidak ada lagi yang meneruskan usaha orang tuanya, apalagi membiayai rumah sebesar itu. Tentu menjadi beban berat bagi Inem. Tagihan listrik bengkak luar biasa, hampir saja diputus, dan Inem memutuskan untuk menjual rumah itu dengan putus asa. Nah, persoalan timbul saat akan menjual rumah karena mahal dan adanya biaya-biaya yang timbul seperti proses notaris, pajak jual beli, balik nama sertifikat, dan biaya lainnya untuk rumah senilai 2 miliar. Butuh biaya untuk proses jual beli lebih dari 100 juta. Uang dari mana? Listrik saja menunggak. Teringat cerita Inem, saya teringat penolakan beberapa calon klien saya saat ditawari memiliki asuransi. Dalam perencanaan waris, estate planning, asuransi adalah instrumen penting. Usaha bisa diwariskan, iya betul, tapi tidak semua ahli waris bisa mengelola dan meneruskan usaha itu. Boro-boro tambah maju, yang ada kebanyakan malah bangkrut. Rumah bisa diwariskan, betul, tapi ternyata untuk proses pengukuhan legalitas butuh biaya yang besar, yang kadang justru membebani ahli waris. Itu mengapa dalam kasus sengketa waris, rumah warisan adalah salah satu objek yang terbanyak disengketakan. Maka, bila teman-teman punya kisah seperti orang tua Inem, memiliki asuransi adalah salah satu cara membantu ahli waris untuk memuluskan jalan mereka memiliki hak mereka secara legal. Klaim asuransi jiwa adalah berupa uang tunai dan bebas pajak. Bisa dipakai untuk menebus warisan. Misalnya, punya rumah tergadai atau belum lunas. Atau mungkin dipakai saat proses balik nama atau jual beli. Bisa menggunakan uang itu. Jadi sekali lagi, asuransi bukan tabungan. Asuransi adalah bagian dari estate planning, perencanaan waris. Tabungan atau sebenarnya investasi dalam produk asuransi adalah benefit tambahan, bukan yang utama. Yang utama adalah proteksi. Bukan proteksi jiwa atau nyawa, bukan. Tapi proteksi penghasilan, aset atau harta. Semoga kita semua nih tidak seperti orang tua Inem yang merasa telah mewariskan harta, namun sebenarnya mewariskan masalah. Untuk para ahli warisnya, cukuplah kisah ini menjadi pelajaran kita semua. Mari kita cerdas berasuransi. Terima kasih.